apapun penyakitnya, apapun, maka obatnya bukan benda-benda ini, herbal ini dan itu, tetapi penyembuhnya adalah Al-Quran. Sebut saja yang sifatnya medis dan non-medis. Kami telah uraikan ini di pertemuan sebelum ini. Yang non-medis jelas adalah gangguan sihir, gangguan jin, gangguan setan dan sebagainya. Yang sifatnya medis, terkena racun, digigit binatang berbisa, atau memang ada faktor-faktor alam yang menjadikan kita menjadi lemah lalu sakit, ini dan itu dan sebagainya. Apapun dia, latar belakang penyebab apapun, Al-Quran adalah syifanya. Al-Quran adalah syifanya. Pegang satu kunci besar dulu Bapak Ibu. Apa satu kunci besar? Al-Quran ini menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, ini makhluk atau bahagian dari zat Khaliq. Apa jawabannya? Bagian dari zat Khaliq. Itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran bukan makhluk seperti pernyataan kaum Mu'tazilah. Dia bukan makhluk, tetapi dia adalah bahagian daripada zat Khaliq, yaitu kalamullah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Sementara penyakit, jin, kekuatan sihir, kemampuan mudarat pada ain dan lain-lainnya, seluruhnya adalah makhluk. Maka harus jadi keyakinan di dalam dada ini, wahai hamba-hamba Allah, apabila makhluk dipertemukan dengan Khaliq atau dengan zat Khaliq, makhluk ini akan jadi tunduk, akan menjadi mengalah, kalah, atau dia melawan. Akan tunduk, akan mengalah, ya, jika ia dipertemukan dengan sang Khaliqnya, apapun dia. Sebesar apapun makhluk itu, walaupun dia sebesar gunung yang berbentuk batu cadas yang keras, merasakan zat Khaliqnya mau datang hancur lebur gunung itu. Ini dalam kejadian Nabi Musa minta kepada Allah, arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan diri engkau, aku ingin melihatmu. Lalu Allah berfirman, lan tarani. Sekali-kali hai Musa, engkau tidak akan pernah sanggup dan bisa melihat aku. Lalu Allah berfirman, falamma tajalla rabbuhu, tatkala Allah mulai menampakkan, tatkala Allah mulai menunjukkan tanda-tanda keberadaannya kepada makhluk, ila jabal, kepada bukit yang besar, gunung yang tinggi, langsung terjadi dakkah. Terjadilah kehancuran. Hancurnya bukan hancur kecil, hancur berkeping-keping, berdebu-debu, saking takutnya makhluk. Coba lihat, belum lagi Allah datang, baru merasakan sinyal-sinyal atau tanda-tanda Allah akan datang, hancur. Pingsanlah Musa alaihissalam. Kemudian ketika Musa tersadar, dia langsung sujud minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Musa minta ampun, taubat kepada Allah. Dan Musa berjanji tidak akan meminta lagi permintaan atau berdoa dengan doa yang tolol, doa yang bodoh begitu ingin melihat Allah. Baik, kita kembali. Ini menandakan apa? Makhluk, seberapapun kuatnya makhluk itu di bumi ini, apabila makhluk tersebut sudah dipertemukan, dihadapkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka makhluk itu pasti akan tunduk, pasti akan hancur. Begitu juga halnya dengan penyakit. Bila penyakit dipertemukan dengan zat Khaliq, yaitu Al-Quran, maka yang terjadi adalah bari'ah biiznillah. Pasti dia akan lepas dari penyakit itu dengan izin Allah. Masalahnya sekarang, Bapak Ibu yakin enggak? Itu dulu. Bapak Ibu yakin enggak? Kalau seandainya masih ragu-ragu, keyakinannya cuma 50-50, yang terjadi ya sesuai seperti itu. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi Sahih Bukhari Muslim, ana inda dhanni abdi bi.
Saya menyesuaikan dengan keyakinan si hamba kepada saya. Hamba yakinnya gimana sih dengan Allah? Yakin Allah akan berikan untuknya. Ragu, maka sebanyak yang persentase yakin yang dia miliki pada Allah, sebanyak itu saja yang Allah berikan kepadanya. Jadi mesti yakin. Taib. Ketika kita berniat berobat dengan Al-Quran, ini dibahasakan dengan bahasa Indonesia ya. Seharusnya bahasa yang paling tepat itu sesuai dengan urutan akidah yang tadi saya uraikan adalah mencari kesembuhan melalui Al-Quran. Hasilnya kira-kira? Enggak, hasilnya pasti akan sembuh. Pasti akan sembuh. Masya Allah. Hanya mukjizat ini yang perlu diulang-ulangi kisah-kisahnya, testimoninya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, ada nggak di antara Bapak Ibu yang punya pengalaman langsung mencoba menangani dan menterapi penyakit sendiri dengan Al-Quran? Ada yang mencoba, pernah mencoba nggak? Berhasil nggak? Hah? Pusing waktu itu kemudian diterapi dengan ayat-ayat Allah. Berhasil nggak? Berhasil. Sesekali yang lain ada gagalnya nggak? Ada gagalnya enggak? Kalau dikatakan ada gagalnya, yang gagal bukan Al-Quran, yang gagal adalah keyakinan kita. Karena sesungguhnya Al-Quran ini adalah syifa, bukan lagi kira-kira akan menyembuhkan. Bisa jadi barangkali akan menyembuhkan, tapi pasti menyembuhkan. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Jika kita membedah tentang berobat dengan Al-Quran, seperti saya katakan tadi, mestinya dilihat di halaman 86 yang sudah punya kitab, halaman 86, berobat dengan Al-Quran mestinya adalah menyembuhkan dengan Al-Quran. Jadi kalimatnya bukan berobat. Sebab apa Pak? Sebab kalimat berobat itu masih ada peluang bisa berhasil, bisa tidak, kan gitu kan? Ya umumnya orang berobat, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Tapi kalau menyembuhkan dengan Al-Quran, sebaiknya kalau Bapak Ibu nggak sayang dengan kitabnya, itu di tip X, kalimat berobat itu di tip X aja, diganti dengan menyembuhkan dengan Al-Quran. Begitu loh Pak, bahasanya harus kalimatnya menyembuhkan. Berarti apapun pasti sembuh? Yes. Pasti. Berapa persen? 100%. Ada mungkin tidak mungkin nggak? Ada mungkin ada peluang tidak berhasil nggak? Tidak mungkin. Kecuali si hamba ini bermasalah. Apa masalah si hamba? Dia ragu. Dia tidak yakin, dia hanya pengen coba-coba, atau pada dirinya masih ada keyakinan-keyakinan syirik, atau pada dirinya masih menyimpan benda-benda syirik, masih ada jimat-jimat di badannya, masih ada yang dia simpan, masih ada susuk-susuk yang Allah haramkan dalam tubuhnya, ya. Baik dari segi akidah dia masih syirik, ada benda-benda tertentu yang masih dia simpan dan itu adalah syirik. Selama itu masih ada, dia nggak akan berhasil. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, seorang wanita usia 36 tahunan dibawa oleh emaknya dan adiknya yang laki-laki yang mengajar di pesantren di Maninjau, ya, dibawa oleh kakaknya, oleh keluarganya ke saya di Payakumbuh. Waktu itu saya masih berkenan, masih mau untuk memberikan terapi ruqyah dengan Al-Quran. Sekarang udah nggak mau. Bukan saya pelit, tetapi saya ingin mengajarkan agar orang bisa melakukannya sendiri daripada saya yang melakukannya, karena itu tidak mendidik. Baik kaum muslimin, dia datang, berbagai macam laporan disampaikan oleh emak itu kepada saya, kepada ibu itu kepada saya, menyampaikan seluruh orang pintar yang dikatakan hebat sudah didatangi. Waduh, bilang saya, seluruh orang pintar yang kata orang hebat udah didatangi. Tapi apa yang terjadi? Makin lama malah makin parah, makin berat. Dan sekarang anaknya itu sudah hampir mengarah-arah kepada gila. Anak gadisnya, anak perempuannya itu. Lalu saya katakan, apa yang sudah diberikan oleh para dukun-dukun itu? Musnahkan dulu saya bilang. Ada nggak yang diberi minum? Ada. Waduh, ini yang dia punya kerjaan serius kita. Kalau udah ada yang diberikan minum, ada yang disuruh makanlah ini, ya. Ada yang kalau udah arahnya ke perut, maka dia akan langsung menyatu menjadi daging dan darah. Ini yang paling berbahaya itu. Kemudian saya katakan, selama itu masih ada, maka saya tidak akan mau menterapi anak ibu. Musnahkan dulu, saya bilang.
Pemberian-pemberian dukun itu musnahkan dulu. Ibu itu mengatakan, Ustadz kami udah nggak ingat di mana lagi letaknya. Kami sudah simpan. Mohonlah Ustadz, kami udah jauh-jauh datang kemari. Pikir hati saya, ya kenapa nggak janjian dulu? Jauh-jauh datang dengan pede amat, sementara harusnya orang dari jauh-jauh kita bimbing dulu. Musnahkan semua benda-benda yang dikirimkan, yang diberikan oleh si dukun. Musnahkan terlebih dahulu semuanya. Jimat-jimat, apa saja yang pemberian-pemberian dukun, musnahkan dulu semuanya. Baru berangkat ke kita. Selama itu masih ada, nggak dimusnahkan, maka Allah menghalangi kekuatan syifa daripada ayatnya ini untuk orang itu. Ya, walaupun dibacakan dengan sedahsyat-dahsyatnya bacaan, Allah akan halangi. Ibu itu sudah dengan salah satu senjata kaum Hawa kan nangis depan saya. Ustaz, tolonglah Ustaz. Tidak sanggup saya kalau pulang lagi Ustaz. Saya ingin anak saya coba dulu sekarang. Saya udah yakin bahwa ini tidak akan berhasil. Nah, sudahlah, karena ibu ini minta, saya niatkan dua. Saya niatkan cari pahala untuk diri saya sendiri dengan baca Quran, ya. Yang kedua, mudah-mudahan saja orang ini memang sudah bersih daripada unsur-unsur kesyirikan yang ada. Lalu saya baca. Hampir 1 jam saya bacakan Al-Quran, ya. Nggak ada ngaruh seujung kuku, nggak ada ngaruh. Maka saya katakan, Bu, Ibu sudah lihat, saya sudah senangkan hati Ibu kan? Saya sudah bacakan Al-Quran. Ya Allah Ustaz, tapi anak mengamang anak boy. Kenapa anak saya nggak ada apa-apa? Iya, makanya saya katakan, Ibu musnahkan dulu. Maka dia pulang kembali ke Maninjau. Betul Pak, di sekeliling rumahnya digalinya semua. Karena yang dulu dia ingat, dukun ini beri, dia tanamnya di situ. Dukun ini memberi, ditanamnya. Ya. Rumah itu sudah dikelilingi dengan macam-macam tanaman dari benda-benda yang ditanam. Kumpulkan semua, musnahkan saya bilang. Jadi cara memusnahkannya juga gampang. Enggaklah sulit memusnahkan benda dari dukun itu. Caranya gimana? Jangan dibuang ya. Kalau ada pemberian-pemberian dukun yang katanya punya keramat ini, kesaktian ini dan itu, cara musnahnya gampang. Ambil saja ya. Kemudian bacakanlah ayat kursi dan 2 qul, semburkan ke situ, lalu hancurkan. Kalau dia masih benda kasar, hancurkan. Lalu kasih minyak, bakar, selesai. Insya Allah kita sekeluarga akan selamat dari makhluk-makhluk dan jin-jin, setan-setan yang dialamatkan ke benda-benda ini. Baik Bapak Ibu. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini salah satu bukti bahwa sesungguhnya selama orang ini tidak ada syirik di dalam dadanya, keyakinannya, tidak ada benda-benda yang syirik yang dipakainya, baik pemberian dukun, orang pintar, dari nenek moyang dan sebagainya, insya Allah keberkahan, mukjizat, syifa Al-Quran ini akan terjadi. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang memuliakan. Jadi ini landasan yang pertama. Lihat di sini, landasan pertama adalah keyakinan, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran. Kalau belum yakin, maka Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan hasil. Tapi kalau sudah yakin, lakukanlah. Lihatlah hasilnya. Tak perlu rasanya saya berulang-ulang kali menceritakan cerita-cerita yang indah tentang bagaimana Allah telah sembuhkan hamba-hambanya melalui Al-Quran. Ibu kalau sakit yang Ibu ingat pertama kali apa? Obat. Ibu kalau sakit nggak sembuh-sembuh dengan obat dari apotek, apa lagi Ibu ingat? Dokter. Pergi ke dokter, pergi klinik. Kata dokter dirawat. Maaf ya Bu ya. Berapa yang Ibu harus korbankan dari dana Ibu? Banyak. Analisa dokter pada umumnya analisa yang berangkat dari apa yang dipelajari oleh dokter di masa kuliah dulu. Dan ilmu itu rata-rata diambil dari dunia barat. Dari sumber orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang hanya sekedar melihat zahir. Mereka tidak tahu rata-rata penyakit itu dilatar belakangi oleh apa. Kalau secara medis oke, tapi banyak juga penyakit yang tidak bersumber dari urusan medis. Seperti disihir orang, seperti dapat gangguan jin dan setan, ya. Seperti kena guna-guna atau diserang ain.
Bagaimana ini akan disembuhkan oleh dokter? Nggak akan pernah sembuh, Bu. Oh, diobok-obok tubuh kita, dibelah di sana, dibedah di sini, ya, di-scan segala macamnya. Lalu dikasih apa namanya? Yang bisa menghanguskan saraf-saraf kita ini. Ya, pakai sinar terapi, pakai segala macam lah, kemoterapi dan sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Untuk membunuh dan menghancurkan sel-sel kanker. Lalu mereka melakukan berbagai macam hal yang menurut medis itulah dia protapnya. Tetapi hamba-hamba Allah, kenapa kita tidak kembali kepada Al-Quran yang bukan hanya menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan medis saja, tapi dia menembus sampai kepada non-medis? Karena masalahnya ilmu kita minim, kemudian keyakinan kita juga lemah. Makanya ini dilihat yang pertama, awal landasan pertamanya adalah iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah salah satunya adalah Asy-Syafi, ya. Nama Allah salah satunya adalah Asy-Syafi. Apa artinya? Apa artinya? Sang Maha Penyembuh. Asy-Syafi huwallah. Sang Maha Pemberi kesembuhan itu adalah Allah. Begitu. Yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan asy-syifa fil Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa. Kami menurunkan di dalam Al-Quran ini syifa. Ada penyembuh. Mukjizat Al-Quran itu salah satunya adalah menyembuhkan.